Untuk mengetahui lebih lanjut terkait karya-karya yang dihasilkan dan berhasil menjadi tambahan penghasilan, akan kami bahas semuanya dalam dialog Nusantara Petang. Ya pemirsa, kami telah terhubung bersama kami pada sore hari ini dengan Bapak Hamonangan Tampu Bolon. Selamat petang Bapak Monang Tampu Bolon. Selamat petang Bu. Selamat petang Bapak, terima kasih sudah bergabung di Nusantara Petang. Bapak, ini tadi di informasi sebelumnya kita sudah melihat beberapa karya lukis Bapak yang sangat luar biasa. Bapak bisa diceritakan seperti apa sih Pak minat bidang seni Bapak lukis ini? Bapak pun sebagai ASN ya Pak ya? Iya Bu. Iya, bisa diceritakan Pak. Sebenarnya dari sejak saya lahir sudah ada bakat seni saya dan talenta yang diberikan Tuhan kepada saya adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang tak akan saya sia-siakan. Jadi terima kasih untuk Tuhan, dan di samping saya sebagai ASN dan juga saya tetap berkiprah dalam seni lukis. Jadi untuk mendukung pemerintah Kabupaten Samosir, saya berusaha mendongkrak seniman-seniman yang ada di Samosir dan berkarya. Apalagi Samosir termasuk kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Iya, Bapak memandang seni itu sendiri seperti apa sih Pak? Terutama seni lukis. Iya, saya sebagai seniman berusaha untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan kesenian, apalagi kesenian tradisional Batak. Apalagi saya dari Samosir adalah asal muasal orang Batak. Jadi berkarya untuk Samosir. Itu yang saya lakukan. Iya, hasil karya Bapak ini apa saja Pak? Dari awal Bapak sejak duduk di bangku SD ya Bapak ya, Bapak sudah mulai menuangkan bakat seni Bapak. Nah, lebih ke arah mana Pak hasil-hasil Bapak ini? Apakah pemandangan atau yang tadi Bapak bilang daerah Sumatera Utara sendiri Bapak kedepankan gitu? Iya, di samping pesanan lukisan potret Bu, yang biasanya itu suami istri, atau ulang tahun untuk hadiah-hadiah sama kekasihnya, pacarnya. Di samping itu saya melukis etnis Batak seperti yang di belakang saya Bu. Ini judulnya Banguras. Jadi ini sebuah tradisi Batak yang dilakukan nenek moyang kita pada zaman dulu. Gitu Bu. Iya, jadi itu tadi tradisi-tradisi Batak itu ya Pak ya. Nah, Bapak ini kan ASN, nah melukis ini kan butuh kesabaran, butuh waktu pada saat menuangkan goresan-goresan warna itu. Nah, bagaimana Bapak membagi waktunya Pak sebagai Bapak tugas abdi negara dan juga Bapak sebagai seniman gitu Pak? Ya, saya melakukannya itu hari Sabtu dan hari Minggu Bu. Soalnya mulai dari Senin sampai Jumat ya ASN masuk untuk kerja. Jadi hari-hari Sabtu dan Minggu lah saya pergunakan waktu saya untuk melukis di rumah atau di galeri saya. Karya tersulit itu membutuhkan waktu berapa lama sih Pak pada saat Bapak mengerjakan mungkin pesanan atau ide-ide Bapak menuangkan, paling lama berapa waktunya ini dibutuhkan? Yang paling rumit biasanya Bu, pada saat jangka waktu seperti itu hanya hari Sabtu dan hari Minggu saya lakukan. Ya mungkin saya minta waktu untuk yang memesan itu 3-4 bulan gitu Bu. 3-4 bulan itu menghasilkan satu karya? Iya. Iya, yang paling tersulit pesanannya itu karya yang mana sih Pak? Sebenarnya yang paling sulit karya-karya yang seperti ini Bu, Yang biar saya tunjukkan Bu, yang ini Bu. Ini. Oh, itu ya Pak yang paling sulit ya. Artinya tersulit itu berkaitan dengan harga Pak yang Bapak taruh di sana. Pak, dibanderol berapa sih Pak kisarannya Pak harga karya Bapak itu Pak?
untuk dijual? Yang mana Pak? Yang mana Bu? Karya Bapak yang Bapak tadi bilang yang tersulit seperti itu dibanderol dengan harga kisaran berapa, Pak? 10 juta, 12 juta gitu Bu. 10 juta, 12 juta. Pak, karya Bapak ini pernah dilakukan pameran tidak, Pak? Untuk menunjukkan karya-karya Bapak ke masyarakat di sana? Ya, pada waktu tahun 1999 saya pameran tunggal di Taman Budaya Sumatera Utara di Medan. Jadi pada saat saya pun di Samosir, sesudah saya di Samosir tahun 2005, saya ikut pameran bersama sama seniman-seniman Medan, sama-sama seniman di Samosir juga. Nah, kita lakukan tetap. Tapi Ya. cuman pameran tunggal belum saya lakukan di Samosir. Ini kita tunggu waktu nanti Bu untuk pameran tunggal di Samosir Bu. Iya, Bapak melihat respon masyarakat terhadap karya seni di sana itu seperti apa, Pak? Memang ini tergantung ekonomi juga sebenarnya. Kalau hanya menyukai, ya saya rasa masyarakat Samosir menyukai. Hanya saja ya mungkin tidak terlalu kebutuhan yang paling utama seni ini. Jadi hanya biasa-biasa saja seperti itulah. Ya, baik Pak, nanti kita akan lanjutkan dialog dengan pembahasannya lebih dalam lagi mengenai karya seni Bapak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami karena dialog akan kembali dilakukan. Kembali bersama kami di Nusantara Petang, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan seniman Bapak Monata Bobolon. Iya, Bapak, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai karya seni Bapak. Tadi Bapak katakan bahwa sudah dilakukan adanya pameran bersama dengan seniman-seniman lain di sana. Nah, menurut Bapak, peran pemerintah bagi para seniman itu seperti apa Pak saat ini, Pak? Khususnya untuk di daerah Bapak. Yang saya lakukan untuk memajukan seni lukis di daerah ini adalah saya tetap terus berkarya dan mengajak kaula muda untuk tetap mencintai adat istiadat melalui kesenian, baik itu seni lukis, seni patung, seni tari, dan seni lainnya. Iya, kalau dari pemerintah sendiri apakah dirasa cukup oleh Bapak mengenai dukungannya kepada para seniman itu, Pak? Apakah sudah banyak wadah-wadah untuk para seniman ini memamerkan, untuk melestarikan budaya-budaya di sana? Apa seperti apa pandangan Bapak mengenai respon pemerintah? Ya, respon pemerintah sangat baik, Bu. Bahkan sudah kita bentuk dan pemerintah sudah membentuk Dewan Kesenian Samosir. Itu sebagai wadah berkesenian seluruh Kabupaten Samosir. Gitu, Bu. Iya, yang dirasa masih perlu diperhatikan oleh pemerintah, harapan Bapak itu seperti apa, Pak? Untuk bagi para seniman tentunya ada pembicaraan bagi para seniman-seniman, apa yang diharapkan? Ya, siapa tahu Bapak bisa nanti memamerkan karya-karya Bapak mungkin di kancah internasional seperti itu, Pak. Ada wadahnya membuka secara selebar-lebar untuk para seniman. Apa yang diharapkan, Pak? Ya, yang kita harapkan sebagai seniman, Bu, mudah-mudahan ke depan pemerintah semakin memperhatikan seniman-seniman yang ada di Kabupaten Samosir itu. Seniman lukis, seniman patung, atau kerajinan-kerajinan pengukir-pengukir, atau seniman musik, tari, dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah Kabupaten Samosir akan menggelar kegiatan seni di Samosir. Gitu, Bu. Iya, Bapak melihat saat ini anak-anak muda zaman sekarang milenial itu kepeduliannya terhadap seni di Indonesia ataupun di daerah Bapak itu seperti apa sih, Pak? Pada dasarnya seni lukis ini memang kita buat untuk kaula muda, bagaimana aliran-aliran yang disukai kaula muda, seperti contohnya musik
musik itu kan ah, kaula muda menyukai musik barat yang rock. Jadi ya lagu Batak pun bisa kita lakukan musik rock supaya kaula muda tidak meninggalkan lagu-lagu Batak. Seperti itu. Iya. Jadi dalam hal melukis pun seperti itu juga. Iya, apakah Bapak menurunkan bakat Bapak ke anak-anak muda di sana, Pak? Atau Bapak adanya melatih bibit-bibit muda bagi para pelukis? Atau bagaimana, Pak? Ya, kalau ada waktu saya apalagi yang ada kegiatan-kegiatan pendidikan LS2N itu yang festival-festival seni budayanya, bahkan saya sering mengarahkan. Ada yang apalagi sesudah juara satunya dari Kabupaten Samosir untuk bertanding atau berlomba di provinsi, saya pernah untuk membina lomba melukisnya, gitu Bu. Iya, Bapak, banyak anak muda yang memiliki bakat melukis. Mungkin Bapak tadi sudah menularkan bakat-bakat lukis tadi Bapak itu untuk memberikan pelatihan. Nah, tapi sering sekali terkendala karena pandangan orang lain yang memandang seni rupa sebelah mata. Pesan Bapak untuk menyemangati para generasi muda yang memiliki bakat seniman seperti Bapak seperti apa? Menurut saya seperti ini, Bu. Pada zaman globalisasi sekarang ini sangat sulit untuk mencari lowongan kerja. Tapi bagi saya, seniman ini bisa membuka lowongan kerja, terutama pada pekerjaan kita sendiri. Kita tidak mengharapkan harus pegawai lah atau di swasta atau pegawai yang perusahaan lainnya, tapi bagi seni rupa ini buka sendiri sudah bisa cukup makan untuk keluarganya, gitu Bu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Semoga karya-karya Bapak ini menjadi semangat juga untuk para generasi muda, dan juga kita harapkan Bapak karya-karyanya yang sangat banyak ini bisa melakukan pameran tunggal sehingga masyarakat di sana mengetahui karya-karya terbaik dari Bapak. Terima kasih Bapak Monang Tampu Bolon atas waktunya di Nusantara Petang. Terima kasih Bu. Salam dari Samosir. Terima kasih Bapak.